Hai Sobat Dokwang, kembali lagi di kanal YouTube Dokter Awang, bongkar mitos, ungkap fakta. Di video kali ini, episode kali ini kita akan bahas yang pasti alat ini Sobat Dokwang punya semua di rumah. Nah, apa alat itu? Adalah termometer. Nah, di episode kali ini gue akan review termometer mana yang bisa menjadi konsiderasi Sobat Dokwang. Jadi jangan kemana-mana, tunggu pembahasannya abis intro berikut ini. Sebelum kita bahas termometer satu-satu, kita bahas dulu termometer secara general. Apa itu termometer, gunanya buat apa? Nah, kegunaan termometer ini intinya ya buat ngukur suhu. Tapi yang Sobat Doka mungkin belum tahu, pengukuran suhu itu ada dua. Satu ada namanya suhu inti atau core temperature, dan satu lagi ada namanya suhu perifer. Nah, bedanya apa sih? Suhu inti itu menggambarkan suhu organ-organ yang ada di dalam. Contohnya pada suhu-suhu pada organ kepala, dada, dan juga perut, abdomen. Sementara kalau misalnya suhu perifer itu menggambarkan suhu kulit. Untuk mengukur suhu ini sebaiknya mengukur yang paling mendekati suhu inti. Suhu normal itu bukan sebuah satu angka, dia itu merupakan range. Jadi range-nya normal itu adalah dari 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Konsep ini penting dipahami karena itu menentukan lokasi mana aja yang tepat untuk mengukur suhu. Ada beberapa lokasi. Yang pertama, yang paling sering dilakukan adalah satu di ketiak, habis itu ada di jidat, ada di mulut, ada di telinga, dan juga yang paling tidak nyaman pada anus atau dubur, rektal kita bilangnya. Di antara keempat lokasi ini, yang paling akurat atau yang paling mendekati suhu inti sebenarnya adalah pengukuran dari dubur, dari rektal. Tapi kan jelas nggak nyaman ya. Nah, yang paling baru adalah yang tadi dari jidat, dimana alat temperatur khusus, alat termometer khusus yang bisa ya istilahnya nembak di jidat. Ini ada beberapa yang dari depan gua nih. Yang satu ada termometer kontak kita bilangnya. Jadi ada dua macam termometer, ada termometer kontak dan juga non kontak. Nah, termometer kontak ini sebenarnya ada dua, ada satu yang digital dan satu lagi itu yang dari air raksa. Yang kalau kalian zaman dulu lihat terbuat dari gelas, kaca, isinya kayak ada cairan di dalamnya, terus tutupnya warna biru. Itu sempat menjadi termometer pilihan di seluruh dunia. Tapi sekarang udah nggak pernah dipakai lagi. Kenapa? Karena air raksanya itu berbahaya dan juga bahannya ini terbuat dari gelas, jadi berbahaya juga, apalagi kalau mengukur pada anak-anak. Jadi termometer air raksa ini sudah tidak dipakai. Nah, ini ada penggantinya, termometer digital ini. Intinya sih cara pemakaiannya sama. Kalian tinggal taruh ujung termometer ini pada ketek, tiak, atau pada mulut, atau pada dubur. Terus kalian pencet tombol button power ini. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai, dia akan bunyi. Itu pertanda kalian udah bisa copot termometernya dan lihat berapa suhu kalian. Kreasi paling terbaru adalah termometer tembak, atau yang kalian sering lihat di mall, restoran, di kafe, di rumah sakit yang kayak gini. Dia ini caranya gimana sih? Nah, termometer ini menggunakan infrared untuk mengukur suhu. Jadi di dalam termometer ini ada detektor namanya thermopile. Dia ini menyerap energi infrared sebuah barang dan mengkonversikan energi itu menjadi heat atau jadi panas, dan nanti kelihatan deh angkanya berapa. Klaim bahwa termometer tembak itu bahaya salah. Kenapa? Karena alat ini bukan menembak laser untuk mengukur temperatur, justru kebalikannya. Dia ini hanya menerima radiasi yang sudah ada di tubuh kita untuk mengukur temperaturnya. Jadi ini tuh aman. Termometer tembak ini ada dua jenis. Ada satu yang mengukur di jidat. Ini sebenarnya mengukur pembuluh darah arteri temporalis namanya. Dan ada lagi yang dari telinga. Kalau dari telinga ini mengukur gendang telinga. Kenapa harus di jidat sama di telinga, bukan di tangan atau kaki? Karena kalau di tangan dan di kaki itu bukan mengukur suhu inti, tapi dia mengukur suhu perifer, suhu kulit. Dimana ya kalau kalian kedinginan, kalian jadi dingin. Kalau kalian kepanasan, kalian jadi panas. Sementara kalau suhu inti nggak gitu. Kalau misalnya nilainya normal, dia akan tetap meregulasikan supaya normal. Jadi nggak terpengaruh dengan
temperatur eksternal. Jadi termometer mana yang paling bagus ini tergantung dari Sobat Dokwam sendiri. Mulai dari harga, dari cara pemakaian, guna pemakaiannya Sobat Dokwam buat apa, itu preferensinya masing-masing. Tapi intinya yang perlu Sobat Dokwam ketahui adalah cara pemakaiannya, yang benar gimana, yang baik gimana, cara mengukurnya gimana. Jadi semoga video ini membantu Sobat Dokwam untuk berpikiran lebih jernih tentang termometer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.